Ya abdu ad-da'u wad-dawa'u lil ghafili. Wahai hambaku, artinya penyakit dan obat itu untuk orang yang lalai. Artinya apa? Ini kalimat-kalimat sufi kan seperti itu. Kalau kita tidak mencermatinya, hampir hilang semuanya itu. Karena udah bahasa-bahasa ketuhanan itu bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa yang sangat ini. Penyakit dan obat itu untuk orang yang lalai. Artinya begini, orang lalai itu apa sih? Orang itu punya istri tapi nggak usaha, cuek aja. Anaknya menangis minta susu, ibunya sedih nggak bisa susukannya, dia main gaple aja hari teman-temannya, dia lalai. Perlu diingatkan kan, anak kita malas ke berangkat sekolah, ya perlu diingatkan. Kita juga lalai, dikiranya kita akan hidup selamanya di dunia ini, tidak akan mati-mati dikiranya gitu. Ya, diingatkan. Apa yang diingatkan? Kita lalai. Kelalaian kita ini hampir kebanyakan lalai. Orang yang sadar mensyukuri nikmat Tuhan yang tadi itu, jumlahnya tidak sedikit kok. Tidak banyak jumlahnya. Dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Shadaqallahul azim. Wa qalilun, dan itu sangat sedikit, min ibadiyah, diantara hamba-hambaku, asyakur, yang selalu bersyukur. Syakur, selalu bersyukur. Kalau bersyukur saja sekali dua kali syakirun, tapi kalau syakur itu yang selalu bersyukur terus menerus, itu bedanya. Dalam bahasa Arab namanya syarat mubalaghah, bahasanya fa'ulun, ghafurun, yang selalu memaafkan, raufun, yang selalu sayang. Enggak sekali sayang, sekali tidak, selalu sayang. Itu namanya fa'ulun. Di dunia ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Qalilun min ibadiyah asyakur, dari hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambaku. Qalilun min ibadiyah, sedikit dari hambaku. Hambanya Allah banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau kita mah namanya ini bukan hamba Allah, ini kunyukullah. Kita ini kunyukullah semuanya. Kalau hambanya masih sedikit sekali kok. Nah, yang sedikit ini sedikit dari sedikit, minoritas dari minoritas. Artinya bisa dihitung dengan jari berapa manusia yang selalu mensyukuri nikmat Tuhan. Kebanyakan orang mengatakannya, apa yang ku dapat hasil jerih payahku. Ini adalah perjuanganku. Ini adalah keringatku. Ini adalah banting tulangku. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Sampai entok gandek, entok pipisan. Artinya sampai berusaha habis-habisan. Aku sekarang naik pangkat adalah tidak gratis. Ya kan? Masih begini, masih begini. Itu gitu. Selama ini masih adakah di dunia ini orang yang mengatakan ini adalah anugerah Tuhanku? Sudah jarang terdengar kok. Mangga silakan Pak Didik nanya kepada teman-teman kita semuanya. Dari mana kau dapatkan? Masih ada. Ini adalah pemberian Tuhanku, masih ada. Kalau ada orang pakai jam Rolex, Pak Afkar pakai jam Rolex, dari mana kau dapatkan? Ini dari Tuhan kok. Ya ini malingnya.
Malah menjadi tertuduh sekarang kalau orang bilang dapatkan dari Tuhan. Ternyata ungkapan hadza min fadli rabbi liyabluwan ya ashkuru am akfur adalah ungkapan sudah jarang terdengar oleh kita. Semuanya hasil jerih payahku. Artinya kalimat itu pengingkaran terhadap pemberian Tuhan. Nah, makanya supaya orang itu ingat, sadar akan kenikmatan itu perlu diuji, perlu dicoba. Selama ini kita tidak pernah merasakan kenikmatan dikasih mata. Sekali-kali perlu dicolok matanya biar tahu. Ya, selama ini engkau tidak sadar oksigen dihamburkan oleh Allah dengan gratis semuanya. Sekali-kali dicekek dulu sama Allah supaya tahu pentingnya oksigen itu. Baru kita alhamdulillah. Hari ini akulah yang paling banyak bersyukur pentingnya oksigen untuk hidup kita. Karena Anda tidak mengalaminya. Jujur, betul nggak kira-kira? Iya. Nanti Anda akan merasakan kalau sudah pakai oksigen. Ya. Napas sesak, dia kenapa kan gitu. Nah itulah kira-kira semacam itu. Saya sendiri juga pernah kena bisul. Bisul tuh kata bahasa sininya wudun di bokong sini. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Kebetulan bisul itu tidak pecah, tapi dia langsung membeku, jadi akhirnya terbungkus oleh daging sekitarnya, keras tapi tidak memecah. Ya kalau itu nggak terasa sakit enggak, cuma kalau sedang dipijat terasa sakit. 2 bulan saya itu berceramah tiap hari, duduknya dengan bokong separuh. Sakit sini. Baru kena bisul di bokong itulah saya sadar betapa nikmatnya bokong itu. Selama ini saya tidak pernah berterima kasih, ya Allah, terima kasih aku dikasih bokong. Bokong itu kan bantal permanen. Duduk di mana saja menjadi empuk. Percaya nggak? Saya tidak pernah mensyukurinya, maka perlu dikasih peringatkan, dikasih penyakit, supaya kamu sadar bahwa itu adalah nikmat Tuhan yang kau lalaikan. Ya, makanya kita kembali lagi, melalaikan, melupakan, mengabaikan nikmat Tuhan, itu ditegur dalam Al-Quran 80 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban, karena saking banyaknya kau melalaikan nikmat Tuhan, maka ditegurnya pun berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban. Huru maksuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban, dan sebagainya. Setiap saat. Jadi obat penyakit dan obatnya itu adalah untuk orang yang lalai. Kalau nggak lalai, ya kamu nggak perlu dikasih sadar saja. Kalau engkau sudah sadar engkau punya mata dan kau ucapkan ya Allah terima kasih kasih mata, alhamdulillah. Saya juga belum lama kok menyadari nikmat mata setelah minus plus 400 sekarang tuh tebal sekali. Dulu mata saya sangat tajam sekali. Banyak orang tidak bisa membaca tulisan jarak jauh, saya bisa. Ya, mungkin karena terlalu banyak baca buku sambil tiduran mungkin ya, Pak Didik ya. Saya suka baca buku itu sampai pagi-pagi, mungkin pengaruhnya itu akhirnya menjadi plus sampai 400. Baru menyadari ya Allah nikmatnya mata tajam seperti itu. Jadi artinya bersiap-siaplah engkau ketika lalai akan dikasih penyakit oleh Allah, dan setelah itu juga akan dikasih obatnya. Yang penting asal kamu sadar aja. Jadi digebuk dulu, terus dikasih beras kencur. Ngerti nggak? Ditekuk dulu, terus diurut kan gitu, biar tahu rasanya kan gitu. Jadi
Jadi artinya kamu lagi diuji oleh Allah supaya jangan lupa. Makanya al-ghafil, al-ghafilun, al-ghaflah itu artinya bukan lupa. Sebetulnya mah sadar masapar, tapi tidak menghargainya, mengabaikannya. Bukan nasian tapi ghafilan, lain beda. Kalau saya lupa, saya pernah janji sama Pak Dik satu hari, saya janji mau ketemu, tiba-tiba saya lupa. Akhirnya Pak Dik menunggu saya di tempat sampai berjam-jam. Buya kemana ditungguin? Ya Allah, apa saya lupa? Itu namanya lupa. Nah, tapi kalau saya ingat, tapi ya biar aja lah. Nanti juga kalau udah saya nggak datang, udah pasti pulang kok. Soalnya saya lagi ada urusan penting sih. Iya. Ini kan bintang 2, saya lagi ada jangan dengan bintang 3. Yang bintang 3 aja dulu. Ya kan seperti itu. Diabaikan. Setelah itu saya minta maaf enggak. Pura-pura nggak tahu aja. Itu namanya ghafil semacam itu. Jadi mengabaikan, melalaikan, tidak mempedulikan, termasuk dalamnya tidak mensyukurinya. Ya. Dan itu akan terjadi pada siapapun yang lalai, itu pasti akan terjadi. Tunggu saatnya, kapan saja. Nggak ada urusan dengan agama apapun, tidak ada urusan dengan keyakinan apapun. Iya, semuanya itu. Tuhan memperlakukan yang sama, manusia sama. Ya. Tidak berlaku hanya untuk orang Islam saja, berlaku untuk siapapun manusia nih. Ini kita bicara antara Tuhan dan hambanya. Ya. Ya, bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang Cina, enggak ya, manusia semuanya itu. Pokoknya pasti nanti diuji dengan penyakit oleh Allah.